Di video kali ini saya akan mengajak kalian lagi untuk traveling low budget ke Puncak Bogor dengan biaya hanya 28.000. Mungkin menurut kalian ini mahal atau tidak ya? Tapi tujuan saya bukan hanya di puncak aja, akan tetapi saya akan mengunjungi salah satu air terjun buatan terbesar di Indonesia yang baru saja launching di Puncak Bogor. Seperti apa perjalanan saya? Ikutin tips-tipsnya agar kalian bisa nyobain traveling low budget menggunakan transportasi umum. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya berada di stasiun Depok. Kali ini saya akan mau ngajak kalian jalan-jalan traveling lagi ke daerah puncak dengan biaya yang cukup murah ya. Kurang lebih hanya 10.000 dari Depok. Saya mengajak kalian untuk jalan-jalan ke puncak. Seperti apa perjalanan saya? Ikutin terus di channel YouTube Traveling with Mangge. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ya. Ini saya berangkat pagi. Pagi itu kalau ke arah Jakarta luar biasa macetnya. Nah ini kereta listriknya ya, yang arah ke Bogor. Akhirnya sampai juga. Jadi tadi saya nge-tap itu Rp4.000 dari stasiun Depok Lama menuju ke stasiun Bogor. Kalau ke Bogor pagi-pagi itu sunyi banget. Jadi nggak sama kalau kita pagi-pagi mau ke Jakarta. Banyak banget pegawai pekerja yang dari Depok, Bogor yang berangkat ke Jakarta. Kita langsung masuk. Oh ini nih. Setelah menunggu kurang lebih 10 menit, akhirnya kereta listrik menuju Bogor tiba juga di stasiun Depok Lama. Nah ini mungkin teman-teman udah tahu ya, harganya itu hanya Rp4.000. Kita udah sampai di stasiun Bogor. Dan juga suasana di dalam kereta api itu sangat sunyi, dikarenakan kalau pagi hari itu banyak penumpang yang menuju Jakarta untuk melakukan aktivitas di kota Jakarta. Akhirnya saya dari kota Depok menuju Bogor santai-santai aja, alias dapat tempat duduk. Setelah perjalanan kurang lebih 15-20 menit melewati kurang lebih 5 stasiun, akhirnya saya sampai juga di stasiun Bogor. Nah setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan lagi menuju EH Waterfall Puncak Bogor. Oke teman-teman, kurang lebih 15 menit dari Depok, akhirnya saya sampai di stasiun Bogor ya. Nah sekedar informasi juga buat kalian, stasiun Bogor ini adalah stasiun terakhir ya. Kalau kalian mau lanjut itu sudah bukan kereta listrik lagi. Jadi dari Bogor ini ada rute Bogor, kalau nggak salah Bogor Sukabumi ya. Nah itu ada kereta api Pangrango seperti itu. Nah dari stasiun Bogor ini kita keluar dulu dari stasiun. Setelah itu kita menuju halte Transpakuan Bogor untuk menuju ke puncak. Terlihat ya teman-teman, pagi hari banyak banget penumpang yang lalu lalang, para pekerja dari kota Bogor menuju ke Jakarta. Nah tadi udah saya informasikan ya, setelah kita dari turun di kereta, kita keluar dulu dari stasiun pintu barat ya, untuk jalan kaki sedikit menuju ke halte Transpakuan untuk menuju ke puncak. Nah nanti seperti apa perjalanan saya, ikutin terus, jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, ini kita langsung keluar aja ya dari stasiun Bogor. Nah ini
Ini saya keluar di pintu barat ya. Itu lokomotif tuh. Nah, kalau teman-teman mau ke Sukabumi, kalian nanti naiknya dari sini ya. Tuh, kereta api Pangrango. Oke, kita keluar. Nah, ini pintu barat ya kalau nggak salah. Ini keluarnya langsung di alun-alun Kota Bogor. Ini alun-alun baru Kota Bogor. Nanti dari alun-alun Kota Bogor ini kita jalan kaki dikit ya. Kita keluar jalan kaki menuju ke halte Transpakuan. Ini termasuk baru ya alun-alunnya. Keren ya. Oke teman-teman, nanti kalau sudah keluar dari stasiun tadi, kalian belok kanan ke arah Polrestabes Bogor ya. Polrestabes Bogor. Setelah itu kalian belok kiri. Nanti di dekat Bank BCA itu ada halte busway Transpakuan. Nah, nanti naiknya dari situ aja ya. Oke teman-teman, di sini ya haltenya. Dia tepat di depan SD, SMP, SMA Budi Mulia Bogor, atau di kantor Bapeda nih, Bapeda Bogor. Nah, dari sini kalian bisa naik langsung Transpakuan yang menuju ke puncak. Saya belum tahu ongkosnya berapa, nanti kita lihat ya. Informasinya hanya 4.000, sama seperti busway yang ada di Jakarta. Teman-teman, setelah menunggu tadi ya, akhirnya busnya datang ya, Transpakuan dari terminal Bubulak menuju Ciawi. Nah, ini kita langsung masuk aja ya. Nanti sebelum masuk kita tap dulu ya e-money kita. Bismillah. Berhasil. 4.000 guys. Setelah menunggu kurang lebih 10 menit, akhirnya bis Transpakuan rute Bubulak Ciawi tiba juga ya di depan halte Pemda. Nah, ini biayanya hanya 4.000. Kalian cukup tap aja menggunakan e-money. Kalian sudah bisa menggunakan bus Transpakuan Bogor ini. Nah, sekedar informasi juga buat kalian, bis Transpakuan ini adalah transportasi yang sangat mirip ya dengan Transjakarta yang ada di ibu kota sana. Jadi kalian dengan biaya 4.000 sudah bisa keliling-keliling Bogor. Nah, saya akan turun di Terminal Sindang Sari atau di halte bus Sindang Sari karena tujuan saya ini mau ke puncak. Setelah ini saya akan melanjutkan lagi menggunakan transportasi konvensional yang sudah legend banget, yaitu angkot biru ya guys. Terima kasih Pak. Oke. Nah, setelah tiba di halte Sindang Sari 2 ini, nanti kita lanjut menggunakan angkot biru ini di depan saya. Nanti berapa ongkosnya kita lihat aja ya teman-teman. Jadi dari halte Bapeda tadi dekat stasiun Bogor itu kita bayar 4.000 sampai di Sindang Sari 2. Setelah itu kita lanjut lagi menggunakan angkot biru ini menuju ke puncaknya. Seperti itu. Teman-teman jangan sampai salah menggunakan transportasi ya kalau sudah sampai di sini. Karena di sini ada dua angkot biru, yang satunya ke Cicurug. Nah, kalau yang ini ke Cisarua. Jadi patokannya lihat aja di kacanya tuh. Ada Cicurug. Nanti kalau yang Cisarua pasti patokannya juga ada tulisannya ke Cisarua.
Kang sangarana ya. Asep. Sep. Mohon. Kang kari ka Cisarua sabaraha? Ke Cisarua berapa Cisarua? Kalau dari sini mah 10.000. 10.000 ya tarifnya. Kalau nyampe ke Masjid Ataun? Ke Masjid Tahun dari sini kan nggak ada daftar harganya. Jadi kadang-kadang 20. Kadang-kadang 20 seorang ya. Seorang. Oh ya udah. Ayo tuh Kang, jalan Ayo, Kang. mangga. Sok. Oke, teman-teman, jadi angkotnya ini ya, yang biru nih. Ya. Ada tulisan Cisarua. Jangan sampai salah. Bismillah. Jadi kita turunnya di Safari Cisarua. Nah tadi bertanya-tanya sama akangnya, harganya itu 10.000 ya kalau dari halte Sindang Sari. Nanti tadi kan saya turun di halte Sindang Sari, setelah itu lanjut lagi menggunakan angkot dengan harga 10.000. Berarti sejauh ini saya sudah menghabiskan kurang lebih 18.000 dari kota Depok. Perjalanan saya menggunakan angkot biru ini dari halte Sindang Sari menuju Taman Safari Bogor itu kurang lebih ditempuh dengan jarak waktu 1 jam atau 1 jam lebih ya, tergantung kondisi jalan yang ada di puncak sana. Karena kita tahu ya kalau di puncak itu mau weekend mau weekday itu tetap rame aja. Entah magnet apa ya yang ada di puncak sehingga banyak banget masyarakat yang dari Jakarta ataupun sekitarnya healingnya itu ke puncak. Dan juga teman-teman sudah tahu juga angkot biru ini adalah salah satu transportasi ya, transportasi umum jika kita dari kota Bogor atau di Terminal Ciawi itu menuju puncak dengan biaya hanya Rp10.000. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai ya. Kita menggunakan angkot biru ini ya, Cisarua Bogor. Jadi jangan sampai salah ya, harganya 10.000. Nah setelah itu kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Taman Safari sana. Sebenarnya sih banyak pilihan transportasi ya jika kalian menuju puncak ini. Jadi kalau teman-teman dari Jakarta yang mau langsung pakai transportasi bis bisa. Tapi di sini saya memilih menggunakan transportasi kereta api. Nah nanti kita tanya-tanya di dalam. Bisanya kita naik angkot atau ke safarinya ini menggunakan ojek. Nanti kita lihat. Oke, kita langsung nyebrang aja ya. Nah kita langsung nyebrang aja masuk ke daerah Taman Safari. Berarti sejauh ini saya habis 18.000 ya. Cuman nggak tahu ongkos masuk ke Taman Safari-nya itu berapa ya. Nanti kita lihat aja. Jadi kalau ke Taman Safari, setelah turun tadi di Taman Safari itu ya menggunakan angkot biru, kita bisa langsung naik angkot ini aja, platnya hitam. Nah ini bisa ke Taman Safari, bisa juga ke HH. Nah ongkosnya nanti kita tanya berapa ya. Kita langsung gaskan nih. Jadi dari sini bisa ke HH dulu atau ke Taman Safari. Pak ini angkot apa namanya Pak? Angkot si Safarian aja. Safarian aja. Jadi dia rute dari mana tuh Pak? Dari Persimpangan. Persimpangan Taman Safari ke Taman Safari dan juga HH ya Pak? Iya. Setelah tiba di pertigaan pintu masuk Taman Safari, akhirnya saya naik lagi satu angkot ya untuk mencapai di HH Waterfall ataupun Taman Safarinya. Nah ini namanya angkot safari ya. Di sini warnanya bukan hanya biru tapi hitam dan juga warna-warna lain. Platnya juga plat hitam. Untuk ongkosnya dari pertigaan Taman Safari itu hanya Rp5.000 dan perjalanan dari pertigaan tadi kurang lebih 15 menit. Nah, di sini saya mau review dulu ya Taman Safarinya tapi tidak masuk ke dalam. Saya hanya memperlihatkan kepada kalian kalau dengan biaya segitu
kita bisa mengakses dua tempat di puncak Bogor ini, yaitu Taman Safari dan juga Heha Waterfall, air terjun buatan terbesar di Indonesia. Keren banget. Dulu video saya, akhirnya dengan biaya 28.000 saya tiba juga di Taman Safari. Dan mungkin setelah ini karena ada salah satu tempat pariwisata yang baru ya di kawasan sini, namanya Heha. Katanya itu air terjun terbesar di Indonesia atau di Asia. Nah, saya coba ke situ juga untuk mengeksplor Heha ini. Nah, jadi teman-teman bisa ikut rutenya juga, mau ke Taman Safari ataupun ke Heha dengan biaya 28.000. Puncak. Akhirnya saya tiba juga di Heha ya, salah satu air terjun buatan ya, air terjun buatan yang terbesar di Indonesia, namanya Heha Waterfall. Kita coba tanya, untuk tiket masuknya berapa? Untuk weekday kita di Rp20.000. 20.000 ya? Ya betul. Jadi tiketnya per orang 20.000 ya teman-teman. Ini katanya air terjun terbesar di Indonesia apa Asia? Indonesia, Pak. Indonesia. Udah berapa lama loncengnya, Mas? Kita buka di shop ini di tanggal 19 Oktober, Pak. Oh, berarti belum nyampe sebulan ya? Iya betul. Kita udah masuk rekor muri juga. Rekor muri? Iya betul. Waterfall buatan terbesar di Indonesia. Oke. Nah, kembalian sama Ya, tiket masuknya. makasih Pak, ya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, setelah membayar 20.000 akhirnya saya masuk juga ya di kawasan air terjun buatan terbesar di Indonesia, namanya Heha Waterfall. Kalau di Yogyakarta sana ada juga namanya Heha, ada yang di atas gunung dan juga Heha yang di pinggir laut ya, namanya Heha City View. Apakah mungkin ini sama pemiliknya? Saya juga belum tahu ya, karena ini baru sebulan ya launchingnya, tapi sudah banyak banget orang yang berkunjung di sini. Ya, namanya tempat wisata baru ya. Kalau tidak banyak pengunjung dan juga tidak memberikan sesuatu yang lebih buat pengunjung, ya mungkin akan sunyi. Tapi karena Heha Waterfall ini diklaim sebagai salah satu air terjun terbesar di Indonesia, mungkin banyak yang penasaran ya, termasuk saya, untuk datang ke tempat ini. Tapi menurut saya ya lumayan bagus, karena selain kita menikmati air terjun, di sini juga banyak banget yang jual makanan. Oke teman-teman, akhirnya tuntas juga perjalanan saya pada hari ini dari Depok menuju Heha Waterfall menggunakan kendaraan umum. Jadi total biaya kurang lebih tadi 28.000, saya sampai juga di Heha sini. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba berkendaraan umum, bisa nonton langsung di video saya. Mungkin sampai situ dulu perjumpaan kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe. Jumpa lagi di video saya yang berikutnya.